Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Saida Laili, program studi perdagangan internasional kelas reguler A. Hari ini saya akan berpresentasi dengan materi mekanisme pasar valuta asing dan stabilitas nilai tukar. Jadi di sini saya akan membedah bagaimana rupiah bergerak di tengah guncangan ekonomi global dan bagaimana peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas nasional. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari nilai tukar. Dalam ekonomi terbuka, nilai tukar adalah harga mata uang yang krusial bagi stabilitas nasional. Kurs tidak hanya menentukan daya saing ekspor-impor di pasar global, tetapi juga berfungsi sebagai jangkar harga domestik guna mencegah imported inflation. Oleh karena itu, menjaga stabilitas nilai tukar sangatlah penting untuk menjamin kepastian dari investasi dan juga melindungi ketahanan ekonomi dari volatilitas pasar valuta asing dunia. Dan selanjutnya saya akan masuk ke kerangka teori. Jadi yang pertama itu ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disebut juga dengan falas bukan merupakan tempat fisik, melainkan sistem global di mana mata uang diperdagangkan selama 24 jam. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi pembayaran perdagangan internasional dan juga investasi antar negara. Yang kedua ada teori penentuan kurs. Di teori penentuan kurs ini ada dua. Yang pertama itu ada purchasing power parity atau PPP. Sederhananya, jika inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada Amerika, maka daya beli rupiah akan turun. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar akan melemah untuk menyeimbangkan harga barang antar negara. Dan yang kedua ada interest rate parity atau IRP. Teori ini fokus pada investasi. Jika suku bunga di Indonesia naik atau lebih tinggi dari Amerika, investor akan berbondong-bondong menaruh uang di Bank Indonesia. Permintaan rupiah akan naik, sehingga kurs rupiah tentu juga akan menguat. Yang ketiga di sini ada sistem nilai tukar. Di sistem nilai tukar ini hanya ada satu, yaitu managed floating. Indonesia menerapkan sistem managed floating exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah tidak dipatok pada angka tetap seperti sistem fixed, namun juga tidak dibiarkan bergerak secara liar atau sepenuhnya tanpa pengawasan seperti free float. Dan pembahasan selanjutnya itu ada interaksi pasar falas dan stabilitas nasional. Yang pertama, itu ada tekanan global. Ini diambil juga dari teori IRP yang tadi. Jadi, kenaikan suku bunga global, the Fed, memicu capital outflow. Secara teori, interest rate parity, investor memindahkan dana ke mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi, sehingga permintaan dolar akan naik dan rupiah terdepresiasi. Yang kedua, ada respons strategis atau juga ini menggunakan teori managed floating. Bank Indonesia menerapkan triple intervention untuk menjaga likuiditas falas. Tujuannya bukan untuk mematok harga, melainkan memitigasi volatilitas agar pasar tetap stabil dan terprediksi. Dan yang ketiga ada dampak ekonomi, itu menggunakan teori exchange rate pass-through. Stabilitas kurs sangat krusial untuk mencegah imported inflation. Secara logis, kurs yang stabil menciptakan kepastian investasi dan menjaga daya beli masyarakat agar ekonomi tetap bertumbuh. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan cara kerja dari pasar falas. Contoh yang saya taruh di sini ada contoh dari capital inflow. Bisa dilihat di sini adanya pergerakan dari equilibrium 1 ke equilibrium 2. Ini disebabkan karena banyaknya penawaran atau juga capital inflow ini. Sehingganya kalau banyak penawaran, itu artinya jumlahnya itu semakin banyak. Kalau jumlahnya banyak itu,
Biasanya harganya itu akan turun, akan lebih murah. Nah, di sini juga kelihatan kalau harga dolar itu turun dari 9.000 ke 8.000 atau juga bisa 8.500 di sini. Eh ini menunjukkan bahwa rupiah itu mengalami apresiasi. Kalau misalkan kasusnya tadi capital outflow itu kejadiannya itu sebaliknya. Ketika eh, harga dolar itu naik, demand-nya juga menurun. Kalau harganya naik itu menyebabkan rupiah itu jadi depresiasi. Di sini juga saya akan menunjukkan grafik dari dinamika sistem managed floating dan mekanisme intervention band. Jadi di sini ada yang namanya intervention band. Jadi yang garis biru ini namanya intervention band. Yang merah-merah ini rupiahnya. Selagi rupiah tidak melewati garis biru atau intervention band ini, Bank Indonesia menyatakan kalau rupiah itu aman. Nah, di sini rupiah itu udah melewati dari garis intervention band-nya ini. Di sini Bank Indonesia itu nyerah. Jadinya pada saat tanggal 14 Agustus 1997 ini, Bank Indonesia itu menerapkan sistem free floating pada tahun ini. Tapi pada saat ini Indonesia kembali pada sistem managed floating dengan lebih improve dan juga beberapa penyesuaian gitu. Selanjutnya ada sintesis dan outlook stabilitas. Stabilitas nilai tukar di Indonesia merupakan hasil sintesis antara kekuatan mekanisme pasar valuta asing dan ketegasan intervensi Bank Indonesia melalui sistem managed floating. Meskipun dinamika global seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat seringkali memicu tekanan capital outflow dan menggeser kurva penawaran falas, penggunaan instrumen intervention band terbukti efektif dalam meredam volatilitas yang ekstrim sehingga memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi domestik. Ke depan, outlook stabilitas rupiah akan sangat bergantung pada kecakupan cadangan devisa sebagai banteng intervensi serta konsistensi kebijakan moneter dalam menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari materi saya hari ini. Jadi, analisis ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah beroperasi di bawah mekanisme pasar yang sangat dinamis, di mana interaksi penawaran dan permintaan valuta asing sangat rentan terhadap tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global yang memicu capital outflow. Dalam menghadapi tantangan tersebut, sistem managed floating memberikan fleksibilitas bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nasional melalui intervensi strategis di dalam intervention band guna meredam volatilitas yang ekstrim. Pada akhirnya, sinergi antara mekanisme pasar yang efisien dan kebijakan moneter yang disiplin menjadi kunci utama mengendalikan inflasi serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Cukup sekian presentasi materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.